Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alhamdulillah. Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang hadir di masjid di rumah Allah yang amat sangat megah, Masjid Al-Jabar. Baik, saya tidak akan banyak basa-basi, langsung saja. Tadi sudah dibacakan temanya Islam agama benar yang relevan dengan perkembangan zaman. Ibu-ibu, mudah-mudahan kita doakan yang menyimak pengajian saya panjang umur. Amin. Yang mendengarkan pengajian saya diberikan kesehatan, amin. Yang menyimak pengajian ini mudah-mudahan Allah diberkahkan rizki, amin. Lunas hutangnya, amin. Oke, begini, nanti bapak ibu-ibu baca di rumah Quran surat 30 ayat 30. Ya, Quran surat 30 ayat 30. Itu isinya kira-kira begini. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Ibu-ibu yang datang dari Gedebage, Cinunuk, Cileunyi, Cimenyan, Cimanyar, Cimaung, Cici dari Tegal, Purwokerto, Brebes, dari manapun, dari Depok, Bogor, Jakarta, Bekasi, Tangerang, semuanya kita fokus hidup ini kepada Lidini Hanifah, agama yang hanif. Apa itu agama hanif? Awas nanti ada broadcast nih. Kalau ngobrol pasti nggak bisa. Agama hanif itu adalah agama kita, agama Islam. Artinya yang pertama hanif itu Islam disebut agama hanif. Yang pertama Islam itu adalah agama yang cinta damai. Betul? Damai. Ibu masih ingat dulu kita waktu belajar Islam dibawa oleh Wali Songo. Di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sudah ada wayang. Betul? Di Jawa Barat ada wayang golek, Jawa Tengah, Jawa Timur ada wayang kulit. Nggak diusik itu wayang. Tapi apa dijadikan metode, dijadikan apa namanya itu, dijadikan alat, dijadikan media untuk dakwah Islam. Makanya Islam itu agama yang cepat berkembang. Kenapa Bapak Ibu? Karena disampaikan dengan cara damai. Islam itu yang pertama artinya damai. Dan kata Nabi kita, ibu-ibu, kita hidup ini harus seperti tawon. Tahu tawon itu? Tahu tawon? Apa itu tawon itu? Oke. Yang pertama tawon makannya yang bergizi-gizi, yang sehat-sehat, yang suci-suci, yang indah-indah, itu tawon. Coba lihat tawon. Yang diserap apa? Bunga, sari-sari bunga. Betul nggak? Sari-sari bunga. Itu yang pertama, itu tawon. Ini kita umat Islam itu umat pilihan, makannya nggak sama tapi dipilih. Betul? Dipilih, umat Islam itu pilihan. Makannya pilihan. Yang haram minggir, yang halal makan. Belut masuk, daging ayam masuk, tempe masuk, ikan asin masuk, babi minggir. Betul? Islam itu pilihan. Dan yang kedua, Bapak Ibu, Ibu, bahwa tawon itu kalau tadi yang dimakannya yang bagus-bagus, mengeluarkan juga yang bagus-bagus. Yang dimakan apa itu mengeluarkan apa? Madu. Umat Islam apa? Umat Islam itu mengeluarkan apa? Mengeluarkan akhlakul karim. Nih, di dalam Quran surat 3 ayat 164 Allah Subhanahu wa taala menjamin kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Kenapa bahagia? Dijamin Allah asal kita berkomitmen kepada agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, silakan nanti di Quran surat 3 ayat 164 Allah SWT menjamin kita hidupnya akan damai, akan tentram, akan, kata orang Jawa Barat,
sareuneup, saigel, sabobot, sapihanean, sapapait, sama manis, sabaja, embung cilaka. Kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salebah. Ringan sama digigit, berat sama dipikul. Itulah Islam. Itulah Islam. Terus, ibu-ibu, tawon itu kalau hinggap di mana? Hah? Tawon hinggap di mana? Di ranting. Saya tanya, adakah ranting yang patah ketika tawon hinggap? Gak ada. Itulah umat Islam. Umat Islam ibu-ibu tinggal dimanapun harus jadi solusi, bukan jadi sumber masalah. Betul? Iya. Ibu-ibu yang tinggal di Gedebage, yang tinggal di Kijapati, dimanapun harus menjadi solusi. Solusi apa? Solusi perubahan, solusi di mana kita hidup jadi hidup, bukan jadi sumber masalah. Itulah Islam. Ya, terus apa itu tawon? Ciri yang berikutnya, tawon dimanapun tidak pernah cari musuh. Itulah umat Islam. Kita ini ibu-ibu jangan cari musuh. Sebab orang yang banyak musuh haram masuk surga, kata Nabi. Orang yang suka cari musuh haram masuk surga. Umat kami ditawisan di surga 7 golongan. Kahiji budak nonoman, getol tobat ka pangeran. Kadua jalma berehan, sitona teu ditembongkeun. Ilu anu unggal dinten, salat sunat didawamkeun. Opat tukang berjamaah, sanajan loba kasusah. Leungit senal henteu susah, batang tinggal berjamaah. Ari anu kalimana, jalma nu ngocor cipanon. Banget sieun ku pangeran, dosa alit ditobatan. Ari anu kagenepna, jalma anu tarazina. Najan kaset nu ngagoda, sieun ku siksa neraka. Ari anu katujuhna, resep ngariung ulama. Ngadangukeun pituturna, sangkan bagja akhiratna. Ya, ada 7 golongan ahli surga. Nanti ditanya oleh ibu ini panitia yang bisa, insya Allah dapat doa. Insya Allah bisa. Terus, ibu-ibu, bahwa Islam ini adalah agama damai. Yang kedua, Islam artinya agama selamat. Mau tahu Bu rahasia Islam agama selamat? Mau tahu? Contoh, kenapa orang-orang maaf ya jauh di luar sana itu identik dengan maaf, hidupnya identik dengan sakit, usia 40, diabetes, 42, stroke ringan, 45, darah apa itu namanya itu? Darah tinggi, 50, jantung, 55, warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa itu bisa terjadi? Sementara orang tua kita di kampung-kampung, di desa-desa umurnya panjang-panjang. Kenapa? Maaf, karena orang sekarang jauh dengan contoh Nabi. Nabi kita dengan kita contohnya sedikit, Bu, bedanya sedikit. Nabi sedikit-sedikit baca Quran, kita sedikit. Nabi sedikit-sedikit sholat sunat, kita sedikit. Nabi sedikit-sedikit tahajud, kita sedikit. Nabi sedikit-sedikit infak, kita sedikit. Saya mau tanya ke bapak ibu, ke ibu-ibu nih, bisakah ilmu dibawa mati? Jawab, bisakah ilmu dibawa mati? Kata siapa? Kata siapa? Oh, kata Nabi. Kata Nabi kita bisa dibaca di kitab hadis ya, bisa dibaca di Kitabul Hadis, bisa dibaca di Riyadhus Shalihin, bisa dibaca di Sahih Muslim, bisa dibaca di Bukhari Muslim. Kata Nabi ada 3 golongan yang akan dibawa mati oleh kita. Yang pertama adalah orang yang berilmu. Misalnya ibu-ibu ini punya murid di rumah,
ada majlis taklim, ada musola, ada apa itu namanya itu pengajian. Ibu misalnya satu saat nanti meninggal, insya Allah ibu akan didoakan, itu disebut panjang umur dengan ilmunya. Yang kedua, bapak ibu, bisa nggak harta dibawa mati? Karena kata orang, kalau sudah mati nggak bisa bawa motor, nggak boleh bawa mobil. Bisa nggak harta dibawa mati? Bisa nggak? Hah? Bisa. Kata siapa nggak bisa? Coba ibu, ibu kenal sama yang saya kenal aja di sini aja. Ibu kenal sama Al-Maksum? Al-Maksum kenal? Itu Al-Maksum sebelum meninggal, beliau sempat mendirikan masjid di mana-mana. Setiap ada pom Al-Maksum itu saya, pasti ada masjid. Al-Maksum sebelum meninggal, beliau mendirikan TK Al-Maksum, SD Al-Maksum, SMP Al-Maksum, SMU Al-Maksum, pesantren, bahkan sekarang ada Universitas Al-Maksum. Itulah disebut di bawah mati. Ilmu dengan harta sama-sama di bawah mati asal di jalan Allah. Mun urang geus bae jasmanina lewe nu dibawa poe jeung amal anu hirup diatur dunia disiar bekeleun jaga di alam mahsyar mun anjeun adigung pagawean luhung sombong nu kitu bakal dipentung ku Allah anu agung. Nah, jadi pertama ilmu bisa dibawa mati. Kedua harta bisa dibawa. Yang ketiga anak kandung, anak didik, anak angkat, anak tiri, anak sambung bisa membawa kita masuk surga. Asal apa? Asal seperti Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu punya anak sambung ibu. Ya, dulu kan di zaman Nabi ketika perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq banyak yang meninggal sahabat. Nah kemudian istri-istrinya itu oleh Rasul ditikah dan anaknya diurus oleh Rasul. Insya Allah itu akan mendoakan dan insya Allah akan membantu kita atau menolong kita jadi ahli surga. Amin. Oke, itu tentang Islam. Berikutnya ibu, Islam disebut agama benar. Mau tahu bu? Yang terang ibu. Begini. Ibu pernah dengar nggak gara-gara puasa orang mati? Ada nggak? Pernah dengar nggak? Ada gara-gara puasa orang meninggal? Ada nggak? Nggak ada. Justru kalau kita ingin sehat harus rajin puasa. Insya Allah sebentar lagi 4 bulan lagi nih bu ya. Kita masuk ke Ramadan pada umur sehat. Amin. Ya. Inilah cara. Jadi Islam disebut agama benar karena ajaran Islam semuanya memang bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, dengan kesehatan. Bu, saya mau tanya, kenapa kebanyakan kaum bapak meninggal duluan? Ayo jawab. Di mana yang banyak janda, bukan duda. Ayo jawab. Kenapa kaum bapak rata-rata dipanggil oleh Allah duluan? Kenapa? Hah? Ibu-ibuan. Kenapa bapak-bapak rata-rata di mana-mana meninggal duluan, ibu-ibu terakhir. Makanya banyak janda dibandingkan dengan duda. Tahu rahasianya bu? Yang pertama nih rahasianya. Yang pertama ibu punten ya maaf ya. Karena bapak-bapak maaf kalau kencing sering berdiri. Kalau buang air kecil, bapak-bapak relatif lebih sering dibandingkan ibu-ibu berdiri. Yang pertama. Yang kedua, bapak-bapak sering berpikir yang aneh-aneh. Tahu bu, bapak-bapak rata-rata berpikir yang aneh. Contoh begini, saya yakin kalau ibu-ibu mah nggak begini. Ibu-ibu saya yakin nggak ada pikiran ingin punya suami lagi, enggak kan? Betul nggak? Saya yakin. Saya bukan melalui Allah. Ibu-ibu ini yang ibu-ibu pengajian Al-Adha, Al-Falah, apalagi tadi Al-Istiqomah, Al-Ikhlas, sama semuanya ibu-ibu nggak ada yang berpikir ingin punya suami kedua. Betul nggak bu?
Betul nggak Bu? Tapi kalau bapak-bapak banyak Bu, banyak bapak-bapak yang berpikir, kapan saya punya istri kedua, ketiga, keempat, seterusnya. Nah akhirnya apa? Jadi pikiran itu, jadi pikiran, jadi mahul, bahasa Sunda mahul, akhirnya jadi sakit, stroke, stres, kenapa Bu? Nah itu dia. Kenapa itu? Itu yang kedua. Yang ketiga ini, rata-rata bapak-bapak itu malas ngaji. Ini, bapak nggak sadar, bapak-bapak malas ngaji, maka membuat dia akhirnya kemudian apa? Jauh dari berkah Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ya? Di mana-mana yang ramai itu pengajar ibu-ibu. Padahal mestinya harus bapak-bapak pengajar itu yang ramai itu, ya? Karena bapak-bapak itu sebagai imam. Tapi praktek di lapangan, di mana-mana pengajian yang ramai ibu-ibu. Maka ibu-ibu dapat jaminan dari Allah insya Allah sehat dan panjang umur. Amin. Ibu ini apa? Doorpress dulu atau langsung dulu? Doorpress dulu apa langsung dulu? Langsung aja dulu. Oke. Berikutnya ibu-ibu, Islam itu agama baik. Bu, apa bedanya benar dengan baik? Ayo. Apa bedanya benar dengan baik? Kalau tadi saya katakan Islam agama benar tadi kan, bisa diukur dengan ilmu pengetahuan. Sekarang Islam agama baik. Apa bedanya? Kalau baik belum tentu benar. Benar itu kalau dalam bahasa Arab namanya sahih. Misalnya ibu guru bahasa Arab ya, menilai anak-anak kita itu sahih, itu artinya benar. Tapi kalau baik, bahasa Arabnya apa baik? Toyib. Toyib. Ada Bang Toyib. Apa Bang Toyib? Nah, jadi Islam itu pertama Islam agama benar, bisa diukur dengan ilmu pengetahuan. Tadi saya contohkan bahwa dengan puasa orang sehat. Ternyata terbukti dibenarkan oleh ilmu pengetahuan. Kata dokter, kalau ingin sehat, makannya diatur, minumnya juga diatur, kesehatannya diatur, olahraga diatur, ibadah diatur, maka sehat. Kalau tidak diatur, maaf, maka akan cepat sakit. Itulah kebanyakan orang di sana. Baik. Nah, kenapa Islam disebut baik? Ibu-ibu, maaf ya. Kan kita suka mendoakan saudara kita yang haji ya, haji. Doakannya kita coba jadi haji mabrur. Yang membuat haji mabrur bukan doa. Bukan doa. Yang membuat seseorang jadi haji mabrur itu apa? Dia sendiri. Dia sendiri. Contoh begini Bu. Orang kalau punya duit sudah haji 2 kali, umroh lagi. Nah sekarang tanya coba, maaf, kalau ibu sekarang misalnya di sini yang hadir di sini pernah umroh 3 kali, tanya ke tetangga ibu, tanya begini, saya ke tetangga nih, ada manfaatnya saya umroh sudah 3 kali? Pasti dijadian, apa? Untuk mengukur baik seseorang bukan seringnya umroh. Untuk mengukur seseorang muslim yang baik bukan seringnya ke masjid. Untuk mengukur baik seseorang bukan seringnya ngaji. Tapi apa? Baiknya seseorang di samping tadi memang suka ngaji, suka sholat, suka infak, tapi dia juga berakhlakul karim. Nah ini kadang-kadang orang ya sholatnya rajin tapi gibahnya juga rajin, ngajinya rajin, fitnahnya juga nggak rajin. Rajinnya ngaji, tapi peditnya naudzubillah min dzalik. Bu, ibu tahu buaya? Tahu buaya? Apa itu buaya? Predator, pembunuh. Itu buaya Bu, buaya. Gak ke anak-anaknya, sama anaknya sayang itu buaya. Ibu tahu singa? Tahu singa? Singa predator ulung disebut panggil raja hutan, sama anaknya sayang. Nah itu artinya apa? Ini gambaran. Kalau orang kita nih yang hadir di sini, kalau sayangnya baru kepada anak dan suami, belum termasuk orang hebat, belum termasuk orang baik, belum dari ukuran baik. Kalau ibu, bapak, baiknya hanya kepada anak dan suami atau para istri.
Ukurannya banyak. Kalau bapak ibu terutama ulah baik dengan tetangga, baik dengan biicot, biinem, bioneng, biici, maocok, tidak ada siwaru, nah berarti itu ibu baik. Ya bu ya, jadi sholat penting, tapi sholat belum jadi ukuran ibu disebut orang baik. Karena jadi ukuran baik adalah orang yang sholatnya itu melahirkan pribadi yang berakhlakul karimah. Saya mau tanya nih, apa itu akhlak? Ayo, yang bisa nanti dikasih door prize gitu. Ayo, apa itu akhlak? Hei, Cung, apa itu akhlak? Hah? Perbuatan, budi pekerti. Apa akhlak? Oke, catat. Ada 3 akhlak. Nanti bu, dikasih nanti. Belum. Yang pertama akhlak artinya kalau orang lain mitnah kita, hibah ke kita doakan mudah-mudahan si orang itu jadi baik. Itu akhlak. Yang pertama. Yang kedua, ini akhlak nih. Yang kedua, kalau orang lain pelit ke kita, pelit nih, MTS bahasa Inggrisnya. Kalau orang lain pelit ke kita, insya Allah kita berusaha untuk baik sama orang itu. Itu akhlak itu. Yang ketiga, kalau orang lain memutuskan tali silaturahmi, kita sambungkan kepada orang yang tadi memutuskan itu. Itulah akhlak. Ulangi, 1 akhlak itu apa? Barho. Sanggu barges. Ayo. Akhlak itu ada 3. Pertama tadi, kalau orang lain buruk ke kita, jelek ke kita doakan mudah-mudahan si orang itu jadi baik. Itu akhlak. Itu pertama. Yang kedua, kalau orang lain pelit ke kita harus baik sama itu akhlak itu. Yang kedua itu. Jadi kalau ibu misalnya sholatnya rajin tapi pelit terus, itu berat. Kata siapa? Kata Roh, bukan kata Zainal. Ibu-ibu sholatnya rajin, ngajian tapi pelit, hesek, merep gitu kan. Mohal. Tadi kan saya sebutkan, umat kami dicawisan di surga 7 golongan, kahiji budak momoman getol tobat ke pangeran, kedua jalma berehan. Berehan itu artinya orang loba mere jarang nikah. Yang ketiga akhlak itu apa tadi? Orang yang menyambungkan tali silaturahmi. Oke, itu akhlak. Ibu silahkan, nanti saya tanya ibu yang bisa dengan pengertian tadi yang saya sudah sampaikan.